Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan hari ini, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah grafika komputer. Dan untuk kali ini, kita memasuki pertemuan yang ke-11. Di sini kita akan membahas tentang sebuah event. Nah, dalam komputer grafis atau grafika komputer itu, sebuah event itu ada dua ya. Yang pertama menggunakan mouse, terus yang ketiga menggunakan keyboard ya. Jadi kalau kita secara pengoperasian di aplikasi yang sudah jadi seperti di CorelDRAW, Photoshop ya, atau mungkin yang lain, sebuah event mouse dan keyboard itu pasti akan merupakan suatu item yang sangat penting dalam sebuah penginputan ya. Oke, kita akan bahas tentang sebuah event mouse dan di sini tentunya kita akan lebih ke penerapannya di dalam sebuah pemrograman atau nanti diterapkan di dalam sebuah coding ya. Oke. Di sini kita akan bahas dulu beberapa macam antarmuka mouse listener ya. Oke, ini juga kaitannya dengan bahasa pemrograman Java ya. Dan di sini ada sekitar 7 ya, 7 antarmuka mouse listener ya. Yang pertama yaitu mouse press ya. Di sini digunakan untuk ya, jadi dipanggil setelah tombol mouse telah ditekan pada komponen sumber ya. Jadi ini fokusnya ketika tombol mouse-nya itu ditekan, baru nanti akan merespon ya. Terus yang kedua mouse release ya. Jadi dipanggil setelah tombol mouse telah dilepaskan. Ini kebalikannya dari press ya. Jadi sebuah perubahan dalam sebuah objek itu kalau mouse-nya ditekan ya. Terus ada lagi mouse click ya. Nah, mouse click ini dipanggil setelah tombol mouse diklik ya. Diklik itu ada dua macam ya. Nah, jadi di sini ditekan dan dilepas ya. Jadi ada dua ya, dua perintah. Jadi ditekan dulu, terus dilepas. Ya, itu baru akan merespon objeknya yang akan dieksekusi ya. Terus yang keempat, mouse enter. Ini dipanggil setelah tombol mouse memasuki komponen sumber ya. Ya, jadi nanti kalau kita melihat ya, ketika tombol mouse itu memasuki, baru kita akan melihat objeknya ya. Terus yang kedua ini kebalikannya ketika tombol mouse keluar ya. Terus ada lagi mouse drag ya. Jadi dipanggil setelah tombol mouse itu digerakkan sambil menekan tombol ya. Jadi biasanya ditekan terus diarahkan ke mana itu ya, arahnya ya, sambil ditekan. Terus ada lagi mouse move ya. Terus di sini itu dipanggil setelah tombol mouse digerakkan tanpa menekan ya. Jadi kalau ada objek itu kalau kita arahkan aja dia akan mengikuti kursornya. Oke, itu beberapa antarmuka mouse listener dalam kaitannya untuk di pemrograman di Java ya. Oke, saya langsung aja kita berikan contoh. Nah, di sini perumpamannya ya. Contohnya di sini ada objek Java itu tangguh ya. Nah, nanti di beberapa jenis mouse event yang di atas itu bisa menggunakan press, bisa menggunakan drag ya, atau move ya. Jadi ini objek itu akan dikendalikan dengan
event tersebut. Nah, di sini saya akan contohkan dalam sebuah pemrograman di dalam Java ya. Oke, ini contohnya ya. Saya eksekusi dulu ya. Oh, maaf ya. Yang ini dulu ya. Nah, ini contoh eksekusinya ya. Dan di sini saya menggunakan event drag ya. Jadi tulisan ini saya klik dulu ya. Saya klik dulu terus saya geser ya. Nah, seperti ini. Ini menggunakan drag ya. Gitu. Oke, itu ya. Nah, sekarang kita mulai pengkodingannya ya. Jadi teman-teman bisa mengikuti contoh untuk pembuatan project untuk event mouse ya. Nah, di sini yang pertama pembuatan kelasnya ya. Nah, pembuatan kelasnya di sini ada dua ya, kelas utama untuk extend dan kelas untuk bagiannya ya. Nah, di sini yang pertama kita tuliskan sama ya untuk public class-nya, yaitu demo gerak pesan ya. Kalau ini biasanya sesuai dengan nama project-nya ya atau nama Java-nya ya. Nah, ini di-extend ke dalam JFrame ya. Jadi ini untuk kaitannya dengan tampilan kotak ya, kotak frame-nya. Tuh, kalau ini nanti kaitannya dengan gerak pesannya ya. Oke, sekarang setelah membuat public class, di sini kita menciptakan suatu instan panel gerak pesan ya untuk memindahkan pesan ya. Nah, di sini saya tuliskan untuk penamaan ya, penamaan pertama ya. Di sini saya tuliskan panel gerak pesan. Terus ini kita contohkan aja tulisannya P ya. Jadi nanti untuk dipanggil di dalam frame ya. Nah, setelah itu new ya. Terus panel gerak pesan. Setelah itu baru kita tuliskan ya, tuliskan pesan atau teks yang ada nantinya di dalam frame ya. Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga, di sini kita menempatkan panel pesan di dalam frame ya. Ya, jadi menempatkan panel pesan di dalam frame. Nah, di sini kita menggunakan metode set layout ya. Set layout, new border layout ya. Karena nanti pesannya adalah di dalam frame ya. Terus ini dipanggil yang mau dimasukkan itu yang mana ya. Nah, ini sudah di-extendkan. Nah, ini makanya yang dipanggil cuma huruf P aja, itu untuk mewakili tulisan Java itu tangguh gitu ya. Nah, selanjutnya metode utama yaitu untuk pembuatan frame-nya ya. Oke, di sini kita memanggil ininya ya, memanggil untuk public class-nya kita masukkan di sini. Nah, karena ini langsung berhubungan langsung ke frame. Terus ini untuk demo pesannya ya. Tuh. Setelah itu ini kaitannya dengan frame aja ya, dengan frame tulisan dari kotaknya ya atau tabnya yaitu demo gerak pesan. Terus ukuran frame-nya yaitu 200 kali 100 ya. Jadi panjangnya 200, lebarnya 100. Terus ini untuk menampilkan frame-nya aja, nanti pusatnya kalau di monitor di tengah-tengah ya. Terus ini untuk menampilkan exit on close-nya ya. Jadi untuk memposisikan close-nya. Terus di sini perintah untuk menampilkan semuanya dengan nilai true ya. Kalau kita gunakan false ya berarti frame-nya tidak tampil. Terus selanjutnya di sini kelas inner ya.
Nah, kelas inner itu berarti kelas yang ada di dalam kelas ya. Nah, kelas yang ada di dalam kelas. Nah, ini kalau ini kan sudah ada kelas demo gerak pesan ya, berarti ini di dalamnya ya. Nah, kita buat di sini static kelas panel gerak pesan ya. Nah, di sini juga ada extendnya. Terus untuk tagnya sama dengan yang di atas ya. Nah, sama yang di atas. Nah, terus nanti di sini untuk posisi ya, untuk posisi sumbu X dan Y-nya yang pertama kali kita tampilkan ya. Saya tampilkan lagi ya. Nah, ini ya. Ini posisi ya, posisi di huruf J-nya itu ya. Huruf J-nya itu ini sumbu X dan Y ya. Jadi posisinya di 20 kali 20 di sini. Kalau nanti mungkin saya ganti contohnya, ganti dengan 50. Terus ininya 50. Nanti posisi nah posisinya akan berubah ya. Jadi sumbunya di bagian 50 kali 50. Oke, gitu ya. Nah, saya Ctrl Z aja biar kembali ke semula ya. Terus selanjutnya di sini menciptakan suatu panel untuk menggambarkan string ya. Nah, untuk menggambarkan string. Nah, di sini nanti harus dibuatkan panel gerak pesan ya. Terus di sini kita menggunakan apa metodenya untuk pergerakannya, yaitu menggunakan add mouse listener ya. Jadi menggunakan metode ini ya, menggunakan mouse. Nanti kalau kita menggunakan keyboard berarti nanti lagi metodenya lain ya. Jadi biasanya add key motion listener ya. Nah, akan berbeda. Terus, nah ini yang tadi saya jelaskan di sini untuk jenis mouse eventnya menggunakan drag ya. Nah, jadi tulisan yang Java itu tangguh itu akan berubah posisi dengan menggunakan mouse drag ya. Terus di bawahnya ini untuk mendapatkan lokasi baru ya dan menggambarkan di layar ya. Jadi ini akan mengikuti apa yang digerakkan di mouse ya. Jadi di sini get X dan get Y, dia akan memperoleh nilai baru atau lokasi baru X dan Y-nya. Jadi mengikuti apa yang digerakkan di dalam ini ya, dalam mouse drag. Setelah itu ini menggambar komponen ya, menggambar komponen. Nah, karena kaitannya dengan perubahan atau tampilan yang ada di dalam frame, nah kita menggunakan metode yaitu find komponen ya. Terus di sini drawString ya, karena drawString itu untuk menggambarkan atau untuk menampilkan ya tulisan maupun gambar ya, pakainya drawString. Dan di sini adalah pesannya. Pesannya itu kan nanti akan mengarah ke sini kan. Nah, pesannya langsung nyambung ke sini ya. Ini yang akan ditampilkan pesan. Terus ini nanti sumbu X dan Y-nya gitu. Oke, itu ya. Kalau kita coba di sini, ini menggunakan mouse drag ya. Mouse drag itu berarti saya tarik ke sini ya. Nah, akan berbeda kalau saya ganti di sini mouse move ya, move it ya. Nah, mouse move, terus di run. Oke, ini udah kelihatan ya. Nah, ini jadi mengikuti ini. Jadi tanpa diklik, jadi sesuai dengan apa yang tadi saya katakan di atas ya. Nah, ini akan berbeda itu. Oke, sama halnya kalau kita sudah diterapkan dalam aplikasi yang sudah jadi seperti Photoshop, CorelDRAW, ya seperti itu. Oke, saya kira itu dulu untuk pertemuan di sebelah sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.